Dengan kedua tangan menutupi wajah, ia meraung-raung serupa anak kecil yang meminta sesuatu kepada ibunya. Tas berwarna merah milik istrinya tergeletak di depannya. Di atas meja bertaplak abu-abu. Itulah barang terakhir yang dipegang istrinya sebelum meninggal. Tas itu yang terlempar sejauh lebih dari 5 meter saat taksi yang melaju tinggi menghantam pinggangnya. Ia sedih memikirkan bukan tangan atau wajahnya yang dipegang istrinya terakhir kali. Ia membuka tas itu untuk melihat barang apa saja yang ada di dalamnya. Ia menemukan sebatang coklat dengan gambar kacang mete di bungkusnya bersama barang-barang lain di sana. Ia membuka coklat itu dan memakannya di sela tangisnya yang sesekali masih meraung. Alangkah sedihnya ia sebagai seseorang lelaki yang tak mungkin mendapatkan anak karena mandul. Ia betul-betul kehilangan satu-satunya orang yang ia harapkan untuk menemani sisa hidupnya. Ia tak mungkin bisa menemukan lagi wanita seperti istrinya. Dan ia memang tak menginginkan ada penggantinya. Istrinya wanita yang sangat baik. Tetangga sangat menyukai istrinya yang tak pernah lupa menaruh sebaris senyum di bibirnya. Teman kantornya memanggil istrinya Lady Diana. Kemarin di acara pemakaman istrinya, banyak benar orang yang datang. Bahkan banyak yang sama sekali tidak ia kenal. Datang mengenakan pakaian serba hitam, sekedar mengucapkan belasungkawa atau menepuk bahunya. Bergantian, orang-orang menaburkan bunga berwarna-warni di atas peti mati istrinya. Liang tempat berbaring peti itu seperti tak bisa menampung banyaknya bunga-bunga yang ditaburkan orang-orang yang membawa kesedihan dan rasa kehilangan di wajah masing-masing. Itulah bukti baginya bahwa istrinya disayangi orang-orang. Ia jadi ingat acara tayangan TV beberapa waktu lalu tentang acara pemakaman Lady Diana yang penuh dengan bunga. Istrinya adalah Lady Diana. Betul. Hari ini ia tidak masuk kantor. Oleh atasannya, ia diberi izin untuk tidak masuk kerja selama 3 hari, terhitung mulai hari ini. Tetapi justru itulah yang membuat hari ini terasa sangat berat untuk ia lalui. Ia semakin didera rasa kehilangan dan kenangan tentang hari-hari bersama istrinya. Tak ada yang bisa menghiburnya. Tidak juga berita kemenangan tim sepak bola Indonesia di koran harian yang datang terlalu pagi. Kicau burung tetangga, suara tergesa-gesa kendaraan di depan rumah, atau kopi yang untuk pertama kalinya ia buat sendiri. Tak ada yang bisa membawanya pergi dari rasa sedih. Tidak ada. Ia mencoba menghibur diri dengan mengingat kata-kata seorang teman. Sebab Tuhan mencintai orang yang baik hati, ia dipanggil pulang lebih lekas. Tetapi beberapa detik kemudian ia menyadari kalimat itu tidak punya kuasa meluruhkan sedihnya. Rasa coklat samar-samar masih lekat di lidahnya seperti air mata yang masih juga jatuh satu persatu. Ia melanjutkan membuka tas istrinya untuk melihat barang-barang terakhir yang dibawa istrinya. Ada lipstik berwarna sama dengan warna tas itu. Sebenarnya, ia lebih suka melihat istrinya tidak memakai pewarna bibir. Tetapi orang lain selalu mengatakan istrinya selalu bisa memakai warna di bibirnya yang serasi dengan pakaian dan suasana hati. Sehingga setiap senyumnya selalu saja membuat hati yang melihatnya segar seperti rasa permen mint. Di sisi lain, kadang-kadang ia bersyukur atas komentar orang-orang itu. Sebab dengan begitu,
ia tidak merasa telah menjadi suami yang suka mengatur-ngatur istri. Kembali ia menemukan sebatang coklat yang sama. Dan untuk alasan yang belum juga ia mengerti, ia kembali membuka bungkusnya lalu memakannya. Rasa coklat di lidahnya kembali membuat bendungan di matanya jebol. Ia memang sedikit heran, sejak kapan istrinya suka makan coklat? Ia ingat suatu hari, beberapa minggu setelah menikah, ia pulang dari kantor membawa sebatang coklat untuk istrinya. Tetapi istrinya hanya menyimpannya di lemari es dan tidak memakannya sampai berminggu-minggu. Waktu ia tanya, istrinya mengatakan bahwa selain karena takut sakit giginya kambuh dan takut gemuk, ia pada dasarnya memang tidak suka makan coklat. Coklat itu akhirnya menjadi hadiah untuk dirinya sendiri, sebab suatu hari ia sendirilah yang memakannya. Sedikit mengherankan kalau tiba-tiba di tas istrinya ia menemukan 2 batang coklat. Barangkali seseorang telah menghadiahi istrinya coklat. Atau mungkin istrinya sudah menyukai coklat. Dan sebagai suami, ia terlalu sibuk sehingga tidak mengetahui perubahan itu. Tetap rasa ganjil itu tidak berdaya di tengah kesedihan dan kehilangan yang ruah serupa bah. Ia menjelati sisa coklat yang lekat di telunjuknya. Lalu melanjutkan membuka-buka tas. Ia juga menemukan alat-alat kosmetik selain lipstik. Ia tak tahu apa saja namanya. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum. Ia berpikir alangkah cantik hati istrinya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia ingin selalu tampil cantik di depan suaminya. Istrinya tetap merawat diri untuknya. Sekiranya ia bisa kembali sesaat saja, ia akan mengatakan satu kalimat yang selalu ia lupa ucapkan setiap pulang dari kantor. Kamu cantik sekali hari ini, sayang. Benda berikutnya yang ia temukan di tas itu adalah ponsel yang menyisakan setengah baterai dan gambar amplop di sudut kiri atas. Itu tanda pesan yang masuk yang belum terbaca. Ia menekan tombol membuka pesan, lalu membaca kalimat yang tertulis di layarnya. Papa tunggu pukul 7. Ia kembali menangis melihat pesan itu. Pesan yang ia kirim ternyata belum sempat dibaca istrinya. Barangkali karena istrinya hendak membuka tas karena mendengar bunyi tanda pesan masuk. Saat itulah taksi berwarna biru itu menabraknya. Ia menduga-duga. Ia kembali menangis. Ia meletakkan ponsel itu, lalu kembali mencari benda-benda lain. Ada kacamata, ada sebotol pil kecil obat sakit kepala. Istrinya memang mengidap migrain akut. Ia tahu itu. Ada ballpoint dan buku catatan kecil yang tampaknya masih baru. Ia berhenti mencari. Ia membuka buku kecil itu di halaman pertama. Satu-satunya halaman yang ditulisi. Catatan itu berisi agenda harian. Belanja, jangan lupa beli anggrek. Body language, ketemu teman lama, makan malam dengan suami. Catatan-catatan pengingat itu lengkap dengan waktu masing-masing. Istrinya memang seorang yang perfeksionis dan pintar mengatur waktu. Itu membuatnya semakin merasa kehilangan seorang yang nyaris sempurna sebagai manusia atau sempurna sebagai istri. Di bawah catatan itu ada nomor telepon yang entah milik siapa. Ia meletakkan notebook dan beralih pada sehelai sapu tangan berwarna peach dengan sulaman nama istrinya di salah satu sudut. Dan itulah yang membuat tangisnya yang sudah reda kembali meledak. Ia kembali terlempar jauh ke belakang mengenang masa-masa indah waktu remaja saat mereka belum menikah. Sapu tangan itu hadiah yang ia berikan saat Valentine. Bersama sapu tangan itu, ia juga memberinya kaset bergambar hati warna merah. Istrinya masih menyimpan sapu tangan itu, bahkan membawanya kemana-mana. Begitu juga cintanya pada aku. Begitu pikirnya. Ia terlungkup di atas meja,
tak tahan dengan derah, sedih, dan kopi tumpah mengotori taplak meja dan lantai berwarna putih. Alangkah sedihnya ia. Setelah yakin badai kesedihan mulai reda, meski masih ada isak yang sesekali terdengar, ia kembali mencari apa-apa yang ada di dalam tas istrinya. Benda terakhir yang ia temukan di dalam tas itu adalah sebuah kotak yang membuatnya tiba-tiba berhenti menangis. Ia menemukan sekotak benda yang ia tidak percaya ada di sana. Sekotak benda yang sungguh tidak ia harapkan berada di dalam tas istrinya. Sekotak kondom. Ya, sekotak kondom dengan isi yang tidak lagi lengkap. Ia bertanya-tanya, kenapa si orang perempuan membawa kondom? Untuk apa? Apakah istrinya memiliki kehidupan lain di luar yang ia tidak ketahui? Apakah istrinya? Rasa coklat di lidahnya belum hilang. Rasa coklat itu yang membuatnya kembali menutup wajah dengan tangan dan meraung-raung. Cerpen karya Aan Mansur.